sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, bertepat di Zoom meeting dalam kegiatan debat pelajaran pendidikan Pancasila dengan mosi menerapkan perilaku toleransi dan non-rasisme di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Nah, saya yang bernama Gita Mayasari dengan NIM 210306096 selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah diterapkan dan disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, saya persilakan masing-masing tim menyampaikan perkenalan selama 1 menit, dimulai dari tim afirmasi dan dilanjutkan dengan tim oposisi selanjutnya dan tim netral. Tim afirmasi saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Sapitri dengan NIM 210306064 selaku pembicara pertama pada tim afirmasi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saputra dengan NIM 210308003 selaku pembicara kedua pada tim afirmasi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincentius Edbert dengan NIM 210903115 pada tim oposisi. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya dari tim netral dengan 102000324. Nama saya Yusua Mangiring. Dikembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya persilakan pada tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai sikap toleransi dan non-rasisme. Mengenai sikap toleransi dan non-rasisme, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, namun tidak menutup kemungkinan kalau keberagaman tersebut dapat menjadi bumerang bagi negara kita sendiri. Mulai dari hinaan dan stereotip terhadap warna kulit dan bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, tempat kerja, pengadilan, hingga intimidasi oleh aparat keamanan. Banyak orang di seluruh wilayah Indonesia didiskriminasi hanya karena masalah perbedaan yang sepele. Merebaknya protes anti-rasisme seperti Black Lives Matter, Papuan Lives Matter, dan yang terkini Stop Asian Hate adalah akumulasi kemarahan terhadap diskriminasi rasial yang melanggar hak orang sejak berabad-abad lalu, yang menyebabkan berbagai kesenjangan yang merugikan sampai sekarang. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku bangsa, etnis, bahasa, dan agama. Masyarakat Indonesia tidak pernah jauh dari kata toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang tidak menyimpang aturan, dengan menghormati dan menghargai segala tindakan orang lain, bukan menjadi urusan kita. Kita selaku mahasiswa yang merupakan makhluk individu dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Berada di lingkungan mahasiswa membuat kita sering bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari asal daerah, kepercayaan, hingga karakter seseorang. Sebagai seseorang mahasiswa, toleransi juga diperlukan untuk bersosialisasi sehingga mendapatkan perasaan saling menghormati dan menghargai antar sesama mahasiswa.
Selanjutnya, pada tim oposisi, saya persilakan untuk menyampaikan argumen selama 3 menit. Toleransi memang dapat menentukan hubungan antara kita semua, namun toleransi ini juga dapat memberikan respek balik ke kita. Misalnya seperti kita sudah bertoleransi nih, tapi kita bisa saja diolok-olok atau didombakan sama pihak lain. Dan bagaimana pula kita yakin bahwa toleransi ini tidak menimbulkan perpecahan dan diskriminasi, di mana banyak kasus bullying yang terjadi di ranah mahasiswa. Lalu mengenai kekeluargaan dalam ranah universitas dan kampus. Apakah dengan kekeluargaan sudah seutuhnya disebut sebagai keluarga? Tetapi sepertinya masih banyak tuh status sosial dijadikan sebagai tolak ukur dan stratifikasi sosial masih sering terlihat. Bagaimana pula toleransi dapat tercipta jika masih ada kesenjangan di dalamnya? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kepada pembicara tim netral, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, saya mewakili tim netral. Saya akan menyampaikan pandangan tim netral untuk isu rasisme ini. Setiap sisi kehidupan mempunyai perbedaan, terlebih lagi dalam bentuk fisik maupun perilaku, serta perbedaan kebudayaan dan ras merupakan hal yang wajar. Di dunia ini berbagai suku dan budaya hidup berdampingan, menciptakan sebuah keberagaman. Perbedaan identitas dan terkait perjuangan untuk tempat dan kekuasaan adalah terjalin sepanjang sejarah dan sosial dan budaya politik dunia. Jadi di dalam perbedaan yang ada di kehidupan kita ini, kita ini harus hidup saling berdampingan, mau maupun tidak mau. Dan itu saya itu cara yang cukup sulit untuk hidup yang harmonis. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Terima kasih atas argumen dari masing-masing tim. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan dari argumen lawan. Nah, masing-masing selama 3 menit. Dimulai dari tim afirmasi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya selaku pembicara kedua dari tim afirmasi akan memberikan tanggapan terhadap materi dari tim oposisi, di mana beberapa tahun yang lalu, khususnya di tahun 2021, ada guru besar, salah satu guru besar di salah satu universitas yang menyebutkan bahwasannya dia rasisme terhadap mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Dia mengatakan bahwasannya mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang bodoh dan juga memiliki rupa seperti monyet. Jadi bagaimana tindakan kalian mengenai hal tersebut agar mencegah terjadinya perpecahan kalau memang tidak bisa diterapkan sikap dari toleransi? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tanggapannya. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk menyanggah. Baik, terima kasih. Saya akan menyanggah itu untuk kasus yang seperti saudara bilang, bisa jadi dosen besar tersebut memiliki motif tersendiri atau latar belakang tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Bisa saja mahasiswa itu melakukan kesalahan yang menyebabkan guru besar itu melakukan tindak rasisme itu. Lalu jika toleransi ini diterapkan, apakah hanya dengan menerapkan saja dapat merubah kita untuk menjadi lebih toleran? Maksudnya gini loh, apa hanya sekedar penerapan aja bisa terjadi sikap toleran dan non-rasisme? Kan bisa saja dari penerapan itu kita malah lebih nggak toleran sesama kita, atau bisa saja malah jadi lebih rasis sesama kita. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali moderator. Terima kasih atas sanggahannya. Nah, saya persilakan kepada tim netral untuk memberikan pendapat. Terima kasih. Tim netral, apa yang dilakukan guru besar tersebut bukanlah hal yang
baik atau merupakan hal yang tidak terpuji mengenai sikapnya melakukan tindakan atau bisa dikatakan mengatakan hal yang tidak seharusnya. Namun mengapa bisa guru besar tersebut mengatakan hal itu? Itu kan juga menjadi sebuah pertanyaan. Kalau bukan mahasiswa melakukan hal yang memicu, apalagi ya kan? Menurut saya mahasiswa tersebut pun juga bisa saja melakukan hal yang membuat guru besar itu menjadi marah. Itu yang ingin tim netral sampaikan, kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu kali kesempatan bagi para tim untuk menyanggah pendapat dari tim lawan secara acak dengan syarat raise hand dalam waktu 1 menit. Nah, dipersilakan kepada saudara Ari. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab sanggahan dari tim oposisi mengenai apakah hanya menerapkan sikap saja dari toleransi. Menurut saya, kita terlebih dahulu harus mengetahui yang namanya teori agar kita mempunyai wawasan yang luas mengenai apa itu toleransi dan non-rasisme, di mana wawasan tersebut dapat diberikan ketika kita berada di jenjang sekolah dasar sampai kita di mahasiswa atau di universitas. Jadi seperti yang kita tahu, kita harus mengetahui teorinya terlebih dahulu yang secara fakta dan secara benar, sehingga kita bisa menerapkannya atau merealisasikannya ke kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Penyampaian tanggapan telah selesai. Terakhir, saya persilakan pada masing-masing tim menyampaikan ulasan penutup selama 1 menit yang dimulai dari tim afirmasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, berdasarkan materi debat pada hari ini, saya selaku tim afirmasi menyimpulkan bahwa sikap toleransi dan non-rasisme memang harus diterapkan di kalangan mahasiswa. Tidak hanya di mahasiswa, dari jenjang kita masih kecil, TK, sampai kita mahasiswa memang sudah harus diajarkan yang namanya sikap untuk toleransi dan non-rasisme. Karena kita tahu di negara kita ini banyak sekali keberagaman, mulai dari agama, suku, etnis, ras, dan sebagainya. Sehingga sesuai dengan yang saya katakan sesuai dengan yang dikatakan oleh tim saya, bahwasanya keberagaman tersebut bisa menjadi bumerang bagi kita. Jadi oleh karena itu sikap toleransi dan non-rasisme harus diterapkan di setiap orang untuk bisa menjalin atau membuat negara kita ini bersatu dengan memberikan wawasan dan juga merealisasikannya ke kehidupan nyata. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya, tim oposisi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang bisa tim kami ambil dari tim oposisi yakni toleransi ini memang perlu diterapkan kepada kita masing-masing, baik dari kita sendiri maupun orang sesama kita. Namun toleransi ini tidak bisa hanya sekedar diterapkan saja tanpa didasari dengan pengetahuan atau wawasan. Sehingga wawasan tersebut dapat menjadi landasan dasar sebagai penerapan toleransi kita sesama kita. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, bagi tim netral, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, dari tim netral akan menyampaikan kesimpulannya. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan
akibat banyaknya perbedaan. Kembalikan ke moderator. Maka telah selesailah acara debat kita kali ini. Terima kasih untuk para peserta debat atas pendapat yang telah kalian berikan. Nah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.